Teman-teman, ini saya mau ngejelasin terkait gimana sih cara kita untuk menghitung kompensasi PHK ya, atau pemutusan hubungan kerja. Yang pertama, cek dulu posisinya apakah PKWT atau PKWTT. Yang kedua, alasan PHK-nya itu seperti apa. Tolong dipastikan itu. Nah, ini bisa dicek di halaman yang paling terakhir sih di slide saya tuh. Saya sudah rangkum sebenarnya ya, jenis-jenis PHK atau alasan-alasan PHK itu bisa dicek alasan PHK-nya kenapa. Di situ misalnya contoh ada PHK pada masa percobaan, PHK karena berakhirnya PKWT atau kontrak, atau PHK karena pekerja mengundurkan diri. Setelah itu nanti bisa dilihat di sini ada pasal-pasal yang mengatur setelah apa aja yang mereka dapatkan. Misalnya contoh gini, dia mau di PHK karena mungkin dia pekerjanya mengundurkan diri ya, tapi dengan status dia permanen. Jadi yang didapatkan adalah kalau yang XX ini itu berarti dia tidak dapat, tapi kalau V itu dapat ya, yang saya sudah kasih lihat ini. Nah, berarti di sini bisa dicek aja PHK karena pengunduran diri, berarti di sini di nomor 3 itu untuk uang pesangon berarti dia tidak dapat. Uang penghargaan masa kerja dia tidak dapat. Terus uang pengganti hak dia dapat, dan uang pisah dapat. Nah, itu bisa dicek di halaman yang terakhir ya, 24 sama 25 dengan dari materi yang pernah saya sudah kasih. Nah, setelah itu step yang ketiga adalah teman-teman harus cari tahu dulu dia sudah berapa lama kerja, atau length of service, atau sebutannya masa kerja lah, atau banyaklah network days dan lain hal. Umurnya berapa, sesuai berdasarkan dari apa perjanjian kerjanya atau dari kontraknya dia join tanggal berapa. Nah, itu harus dikasih tahu, harus tahu dulu. Nah, kita akan menghitung dulu. Misalnya karena apa? Nanti untuk perhitungan di sini ya, uang pesangon, uang penghargaan masa kerja itu bisa perhitungannya itu berdasarkan dari length of service-nya dia, atau berapa lama dia berbakti atau bekerja di perusahaan tersebut. Nah, kalau untuk bisa lihat di halaman, kalau nggak salah, nah ini dia di halaman 20 ya, terkait mengenai uang pesangon gitu. Itu ketentuannya ada. Nah, di sini bisa lihat di tabelnya itu ada masa kerja ya. Masa kerjanya itu kalau misalnya kurang dari 1 tahun berarti dia akan mendapat 1 kali upah. Ini gampang banget sih bisa ngitungnya. Kalau kurang dari setahun berarti 1 kali upah. Kalau misalnya 1 tahun kerja berarti 2 kali upah. Nanti perhitungannya nanti akan uang pesangonnya itu berdasarkan dapatnya nanti salary dikali 2 gitu loh ya. Itu kan gampang ya. Nah, maksimalnya sebenarnya untuk 8 tahun atau lebih. Kalau misalnya masa kerjanya sudah lebih daripada 8 tahun, hanya dikalikan 9 kali upah atau salary yang dia punya setelah terkena PHK tersebut. Bukan terkena PHK sih, atau ada kedapatan pemutusan hubungan kerja ya. Nah, itu untuk uang pesangon. Di sini bisa dilihat. Nah, setelah itu juga perhitungan kenapa masa kerja juga dihitung berdasarkan dari uang penghargaan masa kerja. Ada UPMK ya. Untuk mengatur rumusnya, ini bisa lihat di sini. Kalau udah masa kerjanya 3 sampai 5 tahun, besarnya 2 kali upah. 6 sampai 8 tahun 3 kali upah, dan seterusnya sampai 24 tahun atau lebih itu bisa sampai 10 kali upah. Nah, ini udah kelihatan ya untuk kenapa kita harus tahu masa kerjanya. Oke, saya ulangi lagi. Yang pertama, kita harus tahu dulu status kontraknya. PKWT atau PKWTT. Nah, tolong dicek. Yang kedua, alasannya. Alasan PHK itu kenapa? Bisa dicek di sini tadi di halaman 24 sama 25. Nanti sesuai berdasarkan ini ya. Ini semua udah saya rangkum berdasarkan pasal-pasal yang mengatur di Undang-Undang Nomor 13. Terus setelah itu kita cari length of service atau masa kerjanya dari karyawan tersebut. Nah, caranya gimana sih untuk lebih mengimplementasikan ya cara nyari length of service
Nah, ini saya kasih contoh deh ya. Saya gampang banget untuk ngitung via Excel nih. Saya kasih tahu. Ini taruh namanya siapa ya? Asep deh. Asep. Alasan PHK-nya nanti bisa dicek yang nomor 9 aja nih. Contoh yang paling sekarang lagi nge-boom ya tren, yaitu karena COVID. PHK karena perusahaan merugi atau mengalami force majeure atau keadaan memaksa gitu. Jadi perusahaan apa aja yang harus didapatkan haknya untuk karyawan, yaitu adalah pertama uang pesangon dapat 1 kali ketentuan, terus uang penghargaan masa kerja dapat 1 kali ketentuan, uang pengganti hak nanti saya akan kasih tahu uang pengganti hak itu apa, dapat, dan uang pisah tidak dapat ya. Jadi bisa dicontoh itu. Asep terkena nomor 9, yaitu perusahaan merugi ya. PHK perusahaan merugi, force majeure saya sebutnya. Force majeure. Oke. Nah, terus lihat dulu dari kontrak kerjanya, dia tanggal berapa. Contoh misalnya dia itu dari tanggal 1 Januari 2008 ya. Nah, 2008. Nah, ini rumusnya ya. Saya kasih rumus nanti, caranya gampang banget untuk ngecek. Saya kasih warna yang beda deh. Nah, rumusnya ada nanti. Nah, dia di PHK mungkin bulan Juni sekarang, tanggal 8 Juni 2020. Nah, ini dapat segini ya, line of service. Nah, ini tuh bulan ya. Kenapa saya sebut bulan? Ini rumusnya seperti ini. Hitungnya gampang banget. Date if, terus D3 berarti di sini join date-nya, tanggal join date-nya, terus tanggal kontak berakhirnya, tanda kutip kasih M berarti month, tanda kutip lagi. Itu kalau mau dapat month ya, atau berapa bulan, 149 bulan itu kalau di tahun, berarti ini dibagi 12 kali ya. Nah, jadi 12 tahun. Wow, udah lama banget kerjanya ya. Oke. Tapi ini juga bisa langsung juga, tinggal diganti aja rumusnya. Tadinya M jadi Y, year, berarti 12 tahun tuh dia bekerja, si Asep ini. Tapi karena force majeure ini akhirnya dia di PHK kan ya. Oke. Nah, sudah ketahuan 12 tahun. Step selanjutnya adalah kita cari untuk perhitungan atau kompensasi dari PHK tersebut ya. Yang pertama kita cari dulu pesangonnya ya. Kalau misalnya lihat di tabel untuk yang alasan karena merugi atau force majeure, itu uang pesangon itu adalah 1 kali ketentuan. Nah, fungsinya yang tadi kita cari untuk line of service itu adalah kita mengetahui masa kerjanya. Tadi sudah dapat si Asep adalah 12 tahun ya untuk masa kerjanya. Kita bisa cek di sini untuk uang pesangon di halaman 20, yaitu bisa lihat masa kerjanya ada 8 tahun atau lebih. Nah, tadi kan si Asep 12 tahun ya, berarti di sini nih tabelnya, berarti 9 kali upah. Wah, 9 kali gaji. 9 kali gaji berdasarkan dari kontrak kerjanya. Oke, contoh untuk salary-nya si Asep saya kasih contoh 5 juta aja lah. Ya, si Asep 5 juta. Pesangonnya berarti tadi berapa? 9 kali gajinya 5 juta. Jadi totalnya 45 juta tuh yang dibayarkan perusahaan kepada karyawan tersebut. Terus yang kedua, kita cek lagi apa aja yang dapat. Oke, ini nomor 9. Uang penghargaan masa kerja atau UPMK ya. Nah, ini 1 kali ketentuan. 1 kali ketentuan. Ketentuan itu tadi dilihat dari masa kerjanya juga ya. UPMK bisa dilihat di halaman sini. Nah, kalau 12 tahun itu masuknya ke sini ya. 12 sampai 14 tahun yaitu 5 kali upah. 5 kali salary atau upah. Dapatnya segitu. Selanjutnya uang penggantian hak
dapat nggak nih? Kalau fee dapat ya, berarti PHK karena perusahaan merugi atau force majeure keadaan memaksa, berarti dia dapat. Ini bisa dilihat dari untuk penggantian hak di sini ada apa aja sih yang kita harus perusahaan harus mengganti hak-haknya, yaitu pertama cuti tahunan yang belum diambil atau belum gugur, terus untuk ongkos pulang mungkin kalau misalnya dapat, terus penggantian perumahan, terus hak-hak lain ditetapkan perjanjian kerja. Nah, untuk uang pengganti upah tolong dipastikan adalah adanya di kontrak kerjanya ya. Jadi ada kesepakatan antara perusahaan dengan karyawannya. Nah, ini taruhlah contoh si Asep ini di perjanjian kerjanya ada uang cuti ya. Nah, contoh dia masih punya cutinya itu 5 hari lah ya, gitu ya. Oke, nah cara untuk dapetin berapa sih totalnya, dapetin hak cutinya, ini gampang. Hari hak cutinya dibagi 30 atau 31, monggo bisa diatur berdasarkan dari perusahaannya mau dipilih mana, terus dikali gaji yang didapat, totalnya sekian. Nah, 800, terus uang pesangonnya dapatnya segini, 45 juta, terus UPMK dapatnya segini, 25 juta, totalnya adalah 70.833. Nah, jadi pesangon dan UPMK dan lain hal itu bisa diberikan kalau PKW TT. Jadi kalau misalnya pekerjaan kerja waktu tertentu ya tadi hanya adanya di alasannya yang di sini. PHK karena berakhirnya masa kerja PKWT itu hanya segitu aja. Oke. Itu aja sih sebenarnya caranya ya, udah jelas ya. Oke. Cukup sekian, thank you, terima kasih. Nanti kita bisa bertemu lagi. Thank you.